Shalom, salam sehat para sahabat Narwastu. Ini adalah podcast ke-140 majalah Narwastu. Kali ini kami mengundang seorang perempuan tangguh, perempuan cerdas, perempuan hebat yang termasuk dalam 21 tokoh Kristen inspiratif 2019 pilihan majalah Narwastu. Ini bagi kami seorang perempuan yang inspiratif, mampu memotivasi. Beliau adalah Ibu Pendeta Dr. Lasmeida Gultom, SE, MBA, PhD, dan dia juga doktor ministry. Beliau ini lulusan dari STT IKAT Doktor Ministry. Beliau selain dikenal saat ini sebagai salah satu pejabat di OJK, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, pernah menjadi Deputi Direktur di Bank Indonesia. Beliau juga saat ini aktif dalam organisasi sosial, aktif sebagai pengurus di keluarga besar Situmorang Sipitu Ama, sebagai pengurus SDM, sumber daya manusia. Beliau juga dipercaya sebagai bendahara umum ibadah syukur atau pertangyangan dan revitalisasi kawasan Raja Sonang Sedunia, yang di dalamnya komunitas ini ada Gultom, Samosir, Harianja, Pakpahan, dan Sitinjak. Beliau juga adalah bendahara umum keluarga besar Persaudaraan Toga Gultom Sedunia. Jadi banyak kegiatan yang diikutinya di tengah kesibukan sebagai Direktur Pengawasan Perbankan di OJK RI. Kita akan menggali pemikirannya, kesaksiannya. Beliau ini juga sering berkhotbah ya di berbagai komunitas gereja, persekutuan doa, dan juga acara-acara bersama kaum profesional. Kita sapa beliau. Shalom, Ibu Lasmeida Gultom. Ya, salam Bang Jondro sebagai pimpinan majalah Narwastu. Ya, kakak sehat ya, di tengah kesibukan masih menyisihkan waktu datang kantor kita. Puji Tuhan, sehat-sehat Bang Jondro. Ya, para sahabat Narwastu perlu kami sampaikan, saya biasanya memanggil beliau ini kakak. Ya, dan waktu acara Natal majalah Narwastu bersama tokoh-tokoh pada awal Januari 2022 yang lalu, beliaulah yang kami daulat mewakili tokoh Kristiani memberikan sambutan di acara Natal bersama tokoh-tokoh tersebut. Kita akan bertanya jawab Kak Lasmeida. Baik. Kakak kan dikenal seorang perempuan yang cerdas, tangguh, dan religius. Gimana ceritanya kakak dulu sehingga peduli pada dunia pelayanan? Apalagi mulai sejak mahasiswa kakak udah aktif di persekutuan doa ya? Betul. Ya, silakan Kak. Baik, terima kasih Bang Jondro. Untuk para pendengar dari podcast majalah Narwastu ini kami sapa. Salam, selamat dalam kasih Tuhan kita boleh bertemu. Untuk menanggapi pertanyaannya Bang Jondro, bahwa memang dari kecil saya kan SD di gereja sudah biasa, SMP juga sampai SMA. Tapi setelah mahasiswa tahun 1985, pada saat itu saya di Universitas Pancasila Fakultas Ekonomi di Jakarta, bertemu dengan orang-orang Kristen yang mempunyai persekutuan di Universitas Pancasila. Pertama sekali saya diajak ke persekutuan, tapi di dalam persekutuan itu saya belum bisa menikmati seperti apa persekutuan, karena itu kalau dikatakan sebagai karismatik ya. Kalau dulu kan saya dari latar belakang di gereja HKBP dan Katolik. Nah kemudian suatu waktu pada saat malam hari saya tidur, Tuhan bangkitkan saya, walaupun pada saat itu saya nggak ngerti apakah itu Roh Kudus gitu ya. Saya dibangkitkan dari tempat tidur dan saya langsung berlutut, saya berdoa. Saya melihat diri saya dalam suatu penglihatan. Kalau secara fisik mata nggak ada, tapi secara roh saya melihat ada layar yang saya tonton, itu seperti saya menonton film diri saya sendiri. Dari saya kecil sampai saya besar pada saat posisi itu. Dan saya mendengarkan suara Tuhan yang berkata demikian kepada saya, "Anakku, engkau begitu jahat di mataku." Nah pada saat itu saya menjawab, kalau memang Tuhan ada bekerja dalam hidup saya mau Tuhan pakai seturut maunya Tuhan. Amin. Nah setelah kejadian itu pada malam hari itu, jam 4 pagi besoknya saya sudah dibangkitkan kembali oleh Tuhan.
Saya rindu berdoa, saya rindu baca firman Tuhan, saya rindu berkumpul dengan orang-orang memuji-muji Tuhan. Nah disitulah saya menyadari bahwa di dalam firman Tuhan yang dikatakan, Tuhan berkata kepada Nikodemus, kau harus lahir kembali. Nikodemus berkata demikian, bagaimana saya masuk ke rahim ibu saya lagi? Nah, yang dikatakan di sini lahir baru itu bukanlah lahir secara fisik, tapi roh, hati, jiwa kita, bahwa kita lahir artinya kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita hidup seturut maunya Tuhan. Itulah mulai perjalanan hidup saya di kerohanian itu, sehingga mulai saya dari Pancasila, saya di universitas, saya ikut ambil bagian dalam pelayanan, bahkan saya menjadi koordinator persekutuan Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila 86 sampai 88. Nah, luar biasanya Tuhan kalau saya melihatnya, bukan karena kuat gagah hebat saya, sehingga saya boleh taat dan setia di dalam melayani Tuhan. Mulai saya mahasiswa sampai saya bekerja di Bank Indonesia tahun 90 sampai 2012, dan pada saat itu juga dari Bank Indonesia saya mempunyai kesempatan bisa sekolah ke luar negeri, ngambil S2 di Jepang selama 2 tahun 97-99. Dan pada saat itu juga di Jepang saya juga punya komunitas persekutuan doa yang terdiri dari orang bangsa-bangsa, artinya ada dari bangsa Jepang, bangsa Filipina, Afrika, terus ada Papua New Guinea dan yang lainnya. Kami bersekutu at least kalau waktunya nggak terlalu sibuk seminggu sekali, bahkan kadang-kala sebulan sekali. Kami adakan komunitas itu dan kami senantiasa memuji Tuhan. Nah, selanjutnya di tahun 2013 Januari saya ditempatkan di Otoritas Jasa Keuangan, penugasan dari Bank Indonesia. Namun setelah 2017 saya pensiun dari Bank Indonesia, saya menjadi bergabung dengan Otoritas Jasa Keuangan dan saat ini berkarya di Otoritas Jasa Keuangan. Dan luar biasanya Tuhan juga, saya tetap melayani di Bank Indonesia juga, ada persekutuan selalu sebagai song leader. Di OJK juga ada pelayanan, kadangkala ibu-ibu Kristiani mengadakan ibadah, mengundang saya untuk berbicara sebagai narasumber, berbagi firman Tuhan. Demikian juga di persekutuan-persekutuan yang lainnya. Inilah perjalanan yang saya rasakan bahwa sungguh semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan, Bang Jondro. Bukan karena kemampuan saya, tapi bisa senantiasa taat dan setia kepada Tuhan. Dan yang terutama adalah bagaimana saya bisa bertahan karena Roh Kudus mampukan saya untuk taat setia. Setiap pagi harus bersaat teduh, berdoa, baca firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Itu yang luar biasanya Tuhan. Sejak tahun 85 sampai sekarang, Tuhan masih membimbing saya dengan kehidupan yang taat dan setia. Bahkan di malam hari juga saya berdoa. Iya. Itu perjalanan kerohaniannya. Kakak punya perjalanan iman yang luar biasa ya. Amin. Dan juga punya disiplin rohani, selalu tiap pagi menyisihkan waktu untuk saat teduh. Amin. Apa sebenarnya yang kakak rasakan dengan kegiatan kerohanian seperti ini? Saya mau berbagi bahwa jika kita melekat erat dengan Tuhan, bukan berarti tidak ada permasalahan, pergumulan dalam kehidupan. Banyak persoalan, tantangan dalam hidup kita, sebagai kita ibu rumah tangga misalnya, sebagai kita orang tua, sebagai istri, karyawan di suatu perusahaan atau bekerja, di dalam pelayanan, banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tapi satu hal dengan saya melakukan saat teduh itu, dikala hati saya gelisah, dikala hati saya sedih, dikala hati saya mulai emosi saya tidak terkendali, di saat saya datang kepada Tuhan, disitulah saya temukan damai sejahtera itu. Damai sejahtera, sukacita adalah buah Roh Kudus. Tapi ketenangan, ketentraman adalah di jiwa kita. Nah, kalau roh dan hati kita sudah damai dan sejahtera dan sukacita, maka jiwa kita bisa tenang, pikiran kita bisa tenang, bisa tentram. Sehingga kita dapat mengambil keputusan atau tindakan apa di dalam menghadapi persoalan permasalahan. Artinya, kita bisa bersyukur, kita bisa menerima itu persoalan permasalahan, walaupun jalan keluar belum ada. Tapi kita bisa tetap tenang, tentram, bahkan kita boleh bersuka cita, kita boleh damai sejahtera. Sehingga
Saya melakukan itu, saya percaya karena damai sejahtera yang saya rasakan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan itulah yang saya temukan. Mengapa saya taat dan setia melakukan itu? Karena saya ingin damai sejahtera itu. Saya ingin selalu ada di dekat Tuhan Yesus. Saya ingin selalu berkomunikasi, melekat erat dengan Tuhan Yesus. Itu Bang Jondro. Iya. Waktu kakak dulu di Bank Indonesia ya, sebagai deputi direktur ya. Kemudian sekarang berlanjut sebagai direktur Departemen Pemeriksaan Khusus dan Pengawasan Perbankan OJK RI. Ya. Kakak masih mengadakan acara persekutuan dengan teman-teman sekantor. Gimana kakak bagi waktunya itu? Kalau waktu di Bank Indonesia itu kita kan setiap hari Jumat persekutuannya. Kalau saudara-saudara kita ke masjid, kita ada persekutuan. Nah, waktu di Bank Indonesia mulai dari tahun 90 sampai 2012, saya di Bank Indonesia ikut pelayanan, saya aktif hari Jumat kadang sebagai worship leader, song leaders, kadang-kala juga sharing firman Tuhan. Nah, di OJK juga demikian. Kalau di OJK kita ada itu dulu juga ada pertemuan sebulan sekali, tapi kalau sekarang ini bisa sebulan sekali, dan setelah pandemi bisa online, bisa offline. Nah, terus tapi tetap pelayanan itu Tuhan luar biasa. Dikala saya diminta untuk pelayanan, Tuhan pasti sediakan waktu saya. Artinya saya tetap ada di dalam kota, saya nggak keluar kota gitu. Sehingga pelayanan masih bisa jalan, bisa melayani firman Tuhan. Jadi ada undangan tanggal sekian bisa nggak? Oh, ada di dalam kota, sehingga pelayanan. Jadi saya percaya bahwa semuanya itu adalah Tuhan yang atur. Waktunya Tuhan. Jadi saya tinggal taat dan setia aja. Katanya trust and obey. Pasti Tuhanlah yang ngatur semuanya. Tuhan yang mengatur schedule saya, memimpin saya, membimbing saya. Saya tinggal tunduk taat dan setia kepada Tuhan saja. Iya. Terima kasih. Kakak juga dikenal sebagai seorang perempuan yang inspiratif ya. Iya. Dijuluki sebagai pakar keuangan, juga seorang ibu pendeta. Iya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang aktivitas kakak seperti sekarang ini, kalau ditanya lebih banyak kakak waktu berkarir atau kegiatan pelayanan? Kalau dihitung berkarir dengan pelayanan itu, kalau saya bilang bisa seimbang ya. Karena taruhlah ya, misalnya kalau sehari saya misalnya baca firman dan berdoa itu at least lah pagi sama malam itu at least 2 jam atau mungkin 2,5 jam. Nah, terus saya di dalam perjalanan, di jalan ke kantor ya, let's say 3 jam pulang pergi. Nah, itu 5,5 jam ya. Saya Tuhan kasih tidur itu 5 jam aja, saya setiap malam sudah cukup. Sudah tidur yang cukup. Nah, lainnya itu saya mengerjakan pekerjaan saya di karir, di kantor, tantangan pekerjaan, bertemu dengan teman-teman industri, bahkan pelayanan-pelayanan. Demikian yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi saya bersyukur Tuhan mampukan saya menyeimbangkan itu antara karir pekerjaan saya dengan pelayanan yang Tuhan percayakan. Begitu ya? Iya. Kakak juga bisa mendapat berbagai gelar pendidikan dari kampus ya? Iya. Doktor teologi, doktor ilmu psikologi, dan doktor ekonomi. Boleh tahu bagaimana sebenarnya kakak menjalani katakanlah kuliah sambil bekerja selama ini? Ya, puji nama Tuhan. Itulah juga luar biasanya Tuhan. Kadang-kala kalau saya pikir ya, saya ini siapa sebenarnya gitu ya, secara manusia saya tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Tapi oleh karena Tuhan lah. Jadi sebab saya pulang 99 dari S2 dari Jepang, ada pimpinan saya waktu itu di Bank Indonesia mengatakan, sudah mengusulkan saya sebenarnya bikin proposalmu biar kau langsung ngambil S3 di luar negeri. Bahkan waktu itu disarankan udah ke Inggris saja karena saya pulang dari Inggris, nanti langsung saya kasih proposalmu ke profesor saya. Saya sangat terkesan dengan beliau dan Bapak itu waktu itu menjadi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, namanya Bapak Wimbo Santoso. Itu atasan saya dulu waktu di Bank Indonesia di Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan. Nah, terus saya bilang, Mas, kayaknya belumlah, nanti ajalah gitu. Nah, di dalam perjalanan waktu, sesudah saya menjalani waktu, saya ke tahun 2011 akhirnya tahun 2010 muncul lagi kerinduan itu. Saya ingin sekolah. Nah, kemudian saya mintalah rekomendasi, salah satunya rekomendasi dari pimpinan saya sebelumnya itu Bapak Dr. Wimbo Santoso itu. Saya bilang, Pak, rekomendasi dong, saya mau ngambil S3 di IPB. Masih ingat kau kuliah? Saya pikir udah lupa kau nggak mau sekolah lagi gitu. Oh masih Mas, saya masih sekolah. Nah akhirnya ya udah dikasih rekomendasinya, saya ngambil S3 di IPB.
Waktu itu dikasih rekomendasinya, saya ngambil S3 di IPB. Waktu itu memang manajemen bisnis, tapi saya fokusnya jadinya saya ambil organisasi dan sumber daya manusia. Saya mulai ikut 2011, selesai 2015 dan wisuda bulan Juli 2016. Nah, kemudian di dalam pekerjaan saya Tuhan kasih orang yang peduli dengan manusia. Artinya Tuhan memberikan hidup yang untuk melayani sesama seperti diri sendiri, gitu. Nah, di situ saya tergerak lagi. Saya harusnya ngambil ministry nih untuk mendukung pelayanan saya. Saya selama ini kan sudah melayani, tapi dari segi akademiknya saya belum punya latar belakang pendidikan di ministry atau teologianya. Nah, akhirnya waktu itu Tuhan kasih kesempatan, langsung Tuhan pertemukan dengan Ibu Pendeta Dr. Sarah Vivi. Saya tanya, Bu Pipi, saya mau ministry. Oh, ada. Langsung dipertemukan dengan Pak Dr. Jimmy Polii di STTIK sebagai sebagai direktur program Paskasarjananya. Akhirnya saya ketemu, langsung saya join, saya ambil. Nah, selesailah waktu itu pendidikan itu, saya di wisuda Juni 2019, doktor ministerinya. Kemudian saya ditabiskan September jadi pendeta misi. Nah, selanjutnya pada saat saya duduk, dan saya yakin bahwa ini pimpinan Tuhan sepenuhnya, Bang Jondro. Pada saat saya duduk di ruang kerja saya, Tuhan bilang begini, kau ngerti kan yang namanya tubuh, jiwa, dan roh, gitu. Oh iya Tuhan, ya benar. Dunia juga bilang tubuh, jiwa, dan roh, kok tubuh saya ini, hidup saya ini. Di dalam firman Tuhan juga itu. Nah, terus Tuhan bilang begini kepada saya, ya sudah, lengkapin aja sekolahmu tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Oke, organisasi dan sumber daya manusia itu, kau analogikan itu tubuhnya manusia atau tubuhnya organisasi. Kau sudah ngambil ministrinya, berarti kau berbicara rohnya manusia itu sendiri. Kalau di organisasi, spiritualitasnya orang-orang yang ada di organisasi itu. Nah, kemudian satu lagi kau yang kurang, kata Tuhan. Ya udah, ambil psikologi, gitu. Oh iya, tubuhnya oke, rohnya sudah oke, jiwanya belum ya Tuhan. Psikologi itu, jadi kalau saya nanti konseling sebagai konselor, saya sudah punya pendidikan itu semua. Baik saya menjadi konselor bagi sesama manusia pada umumnya, atau saya menjadi konselor bagi anak-anak Tuhan, umat Tuhan, orang Kristiani, jemaat Tuhan, gitu. Nah, sehingga saya putuskanlah Bang Jondro mengambil doktor psikologi. Dan di psikologinya itu saya ngambil memang psikologi industri dan organisasi, supaya saya tetap juga bisa di organisasi juga tubuh, jiwa, dan roh itu bisa saya analogikan dilaksanakan. Demikian juga di kekristenan, di dalam pelayanan, begitu. Ya. Itu dasarnya, sehingga saya ambil doktor psikologinya. Nah, kemudian dari doktor ministrinya, saya ambil lagi untuk PhD-nya, untuk ya bisa biar go internasional lah ya, gitu. Nah, diselesaikanlah itu kemarin Maret 2024 kemarin. Jadi menyusun disertasi 4 artinya ngambil program Paskasarjana untuk doktoralnya itu jadi 4 lah jadinya. Begitu, itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Jadi semua karena tuntunan Tuhan, dengar-dengaran suara Tuhan, peka akan suara Roh Kudus yang berkata di dalam roh hati pikiran jiwa saya tunduk dan taat. Itu saja. Ya. Tidak banyak orang yang sukses seperti seorang Kak Lasmeda Gultom ya. Pasti tentu ada dukungan keluarga. Pasti. Selama ini bagaimana kakak rasakan dukungan keluarga dalam mendukung perkuliahan, dukung karir, juga pelayanan? Baik, terima kasih Bang Jondro. Nah, kalau dukungan keluarga, pertama sekali saya mau sampaikan bagaimana dukungan ibu saya. Karena saya dilahirkan tahun 65 dan saya lahir di satu desa di daerah Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Saya lahir, ayah saya ada berobat di Jakarta. Dan 69 ayah saya kembali dari Jakarta berkumpul dengan kami. Saya sudah berumur 4 tahun. Sehingga baru di situ saya kenal ayah saya. Tapi pada saat umur 11 tahun saya kelas 5 SD, ayah saya dipanggil oleh Tuhan, kembali kepada Tuhan. Dan seorang ibulah yang membesarkan saya, seorang ibu, seorang guru SD, dan sekaligus juga petani
Dia bertani untuk membiayai hidup saya dan mendukung kakek nenek saya, ibu dan bapaknya ibu saya. Nah, pada saat saya lulus SMA dari Pematang Siantar, saya bilang, "Mah, saya nggak mau kuliah di Sumatera. Lo kamu mau kemana? Ke Jakarta aja." "Kenapa ke Jakarta?" Terus kata ibu saya, saya bilang, "Saya kalau di Medan kayaknya nanti susah saya. Nggak berhasil nih, Mah. Kalau saya di Jakarta kan lebih jauh dari Bama, tapi ada juga di sana bapak tua sama bapak muda yang bisa saya berkomunikasi, bisa saya tinggal. Jadi mereka juga bisa monitor saya bilang. Dan pada akhirnya mama saya bilang begini, "Kemanapun kamu pergi akan saya dukung untuk keberhasilan kamu. Walaupun saya anak satu-satunya yang ditinggal kelas 5 SD oleh bapak saya, tapi bersyukur saya kepada Tuhan bahwa mama saya tidak tahu persis kekhawatiran di dalam hatinya, tapi yang saya tahu bahwa mama saya bilang begini, udah tidak apa-apa kamu berangkat, asal untuk kamu maju, asal untuk kamu sukses dan berhasil. Saya tidak akan menghambat." Itu yang pertama. Nah, kemudian dalam perjalanan hidup itu memang waktu kecil mama juga sudah ajarin saya bahwa harus banyak berdoa. Bangun tidur, mau tidur, bangun tidur berdoa, mau makan berdoa. Ingat bahwa ada Tuhan. Tuhanlah yang memimpin kita, maka kita bisa ada gitu. Nah, selanjutnya di keluarga, kemudian sesudah saya berumah tangga, berkeluarga, suami saya yaitu Pak Marada Situmorang, dan dia juga sangat mendukung, tidak pernah menghambat karir saya, tidak pernah menghambat saya sekolah mau apapun. Bahkan sekarang kemarin pada saat saya ujian sidang S3-nya yang psikologi industri organisasi tahun 2023 bulan April itu, dia katakan begini, "Ya sudah, malah lanjut lagi aja ngambil S3 lagi untuk keuangan atau ekonomi, kan bidangmu itu," gitu. Jadi tidak pernah dia menghambat merintangi karir saya, sekolah saya, dia sangat mendukung. Dan saya juga percaya dan saya sangat berterima kasih sama Tuhan, sama ibu saya, sama suami saya, sama keluarga dari orang bapak saya, keluarga Gultom, keluarga besar, keluarga Situmorang, keluarga besar. Demikian juga sahabat-sahabat saya. Dimanapun itu, di komunitas manapun aku hadir, misalnya di keluarga besar Situmorang Sipituama, di keluarga Raja Sonang, dan di keluarga tempat SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, karena saya aktif juga di dalam paguyuban. Saya suka hadir di reuni. Dan di komunitas di mana saja, komunitas gereja, pelayanan, komunitas seperti misalnya dengan sini Bang Jondro Narwastu. Saya berterima kasih dan bersyukur bahwa semua orang yang mengenal saya, semua orang yang pernah bertemu dengan saya, bahwa mereka juga berdoa buat saya. Mereka juga mendukung saya. Dan bukan karena kuat saya, bukan karena doa saya sendiri, enggak. Saya yakin itu bahwa banyak orang, terlebih di tengah keluarga, sahabat, siapapun itu, mau kita seiman atau tidak seiman, banyak mendukung dan berdoa buat saya. Hanya dikatakan sukses ya, sehat ya, itu sudah doa. Siapapun itu, dan itu yang saya rasakan, itulah dukungan yang sangat luar biasa. Dan saya juga berterima kasih buat semuanya, dukungan itu. Dan saya percaya Tuhanlah yang menggerakkan hati mereka untuk mendoakan saya, mendukung saya. Begitu ya. Dan Tuhan juga memberkati mereka semua. Itu doa saya. Terima kasih. Pada Desember 2019, Kak Lasmeda juga termasuk dalam 21 tokoh Kristiani inspiratif pilihan majalah Narwastu. Ya. Boleh tahu apa yang kakak rasakan waktu itu dan komentarnya tentang pemilihan itu? Ya. Nah, kalau komentarin itu Bang Jondro, saya pun waktu itu kaget gitu ya. Apa dasarnya ya? Kok saya dibilang salah satu wanita inspiratif di Kristiani majalah Narwastu gitu ya, tokoh gitu ya. Tapi saya hanya mengatakan begini, terima kasih Tuhan bahwa kalaupun majalah Narwastu, Bang Jondro dan tim atau siapapun yang menilai itu, Tuhanlah yang menaruh saya di hati mereka. Tuhanlah yang menaruh saya di hati mereka, sehingga mereka berusaha mengenal saya siapa, dan dengan pengenalan mereka menilai saya. Itu jadi rasa syukur yang luar biasa kepada Tuhan dan kepada orang-orang yang ada di majalah Narwastu yang mempercayakan itu. Ya salah satunya Bang Jondro gitu ya, dan tim, dan ada penasehat di majalah Narwastu, dan itu kan dibahas ya, setahu saya kan dibahas. Dan ya itu sangat luar biasa Tuhan itu gitu.
yang tidak pernah saya pikirkan. Jadi saya ingat firman Tuhan yang mengatakan begini, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan saya percaya firman itu digenapi. Salah satu pada saat Majalah Narwastu memilih saya sebagai salah satu tokoh Kristiani yang inspiratif. Kakak merasa bahwa dengan pemilihan itu kakak semakin semangat misalnya kuliah atau melayani? Ya, dengan adanya itu, dengan ada pemilihan itu, Tuhan taruh di hati saya, berarti semakin luas pelayanan saya. Karena dimanapun, ladang itu tidak hanya kita khotbah, tidak hanya kita memberitakan firman, tidak hanya kita memuji Tuhan, melayani. Di dalam tugas pekerjaan bidang apapun, Tuhan percayakan kepada kita bahwa kita melayani. Dan di situ membuat saya bersemangat, beria-ria, bersuka cita di dalam Tuhan, melakukan tugas saya. Bukan tidak repot ya sebagai bendahara umum, kerjanya megang uang gitu ya. Dituntut juga di situ kan integritas, Bang Jondro, kejujuran. Ya, dan saya juga harus monitor orang kalau mau mengklaim bahwa beli ini saya harus keluarkan uang. Misalnya sebagai bendahara umum Pesta Bolon Raja Sonang waktu itu 2018. Sekarang ini sedang akan mau pertandingan bolon di Pulau Samosir nanti tanggal 11 Agustus. Saya bendahara umum juga. Di Toga Gultom Sedunia saya bendahara umum dari 2019 sampai dengan sekarang masih. Nah, itu bukan hal yang mudah. Tapi Tuhan mampukan saya, Tuhan tolong. Dan itulah semangat itu yang luar biasa yang Tuhan berikan. Iya. Tadi kakak bicara soal megang uang atau bendahara ya. Iya. Tapi kakak juga, kami dengar juga menyampaikan firman Tuhan atau khotbah juga di tengah keluarga besar Situmorang, Gultom. Bisa diceritakan soal itu? Betul. Jadi kalau di keluarga besar Situmorang dan Gultom, di Situmorang juga sering tuh kalau acara, pokoknya mau acara pamor lah, bona tahun Situmorang lah gitu ya, selalu sharing firman Tuhan. Nah itu tadi, saya selalu mengatakan Tuhan, seperti doa saya pada saat Tuhan panggil saya kan ya Bang Jondro tahun 85, saya katakan gini, Tuhan kalau memang kau ada, bekerja dalam hidup saya mau Tuhan pakai seturut maunya Tuhan. Walaupun pada saat itu kan kalau kau ada. Pada saat itu sebenarnya seolah-olah aku nggak percaya Tuhan kan. Tapi setelah malam itu, saya yakin percaya bahwa Tuhan Yesus itu siapa dalam hidup saya. Nah, dengan tugas tadi yang saya katakan, Tuhan, aku mau Tuhan pakai seturut maunya Tuhan. Makanya pada saat di Situmorang, di Gultom diundang saya khotbah, sharing firman Tuhan, di komunitas lain juga saya selalu katakan iya dan bersedia, tidak pernah saya menolak. Dan Tuhan benar-benar atur schedule saya. Kalau itu di Jakarta, saya pasti ada di Jakarta, tidak dinas keluar kota dari kantor. Tuhan luar biasa. Begitu, bukan ya? Saya. Ya. Kalau kita bicara soal obsesi, apa sebenarnya obsesi seorang pendeta Dr. Lasmeda Gultom dalam kehidupan ini? Obsesi saya dalam kehidupan ini adalah sukses dan berhasil itu, sukses dan berhasil seturut maunya Tuhan. Itu obsesi saya. Artinya gini, saya lebih bangga dipanggil orang sebagai anak Tuhan daripada aku pejabat dari suatu lembaga atau otoritas jasa keuangan. Saya lebih senang karena saya rindu bahwa dimanapun hidup saya menjadi garam dan terang, contoh dan teladan, saluran berkat. Itu kerinduan saya. Karena doa saya dari dulu, saya selalu bilang gini, Tuhan jadikan aku jadi berkat. Saya tidak pernah mendoakan Tuhan jadikan aku jadi pejabat, jadikan aku ini, itu. Enggak. Saya hanya berdoa, Tuhan jadikan aku jadi berkat dimanapun aku berada. Jadi obsesi hidup saya, tujuan hidup saya hanya satu, menjadi berkat bagi banyak orang, bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga saya juga nanti bisa berada dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Gitu Kak ya? Iya. Ini penting Kak, kakak sampaikan pesan kepada generasi muda Kristiani. Kakak sudah berhasil dalam perkuliahan, dalam karir, juga dalam pelayanan. Silakan Kak, apa yang mau disampaikan pada generasi muda Kristiani? Baik, terima kasih Bang Jondro. Generasi muda Kristiani yang mendengar podcast ini atau siaran ini nantinya, saya berharap dan berdoa buat adik-adik semua generasi muda, biar senantiasa fokus andalkan Tuhan,
melekat dengan Tuhan, dan sungguh-sungguh di dalam segala hal. Di dalam studi, di dalam pekerjaan, baik itu di rumah, di luar rumah, sungguh-sungguh, dan jaga kekudusan roh, hati, pikiran, jiwa, jaga kejujuran, berintegritas. Maka sukses dan berhasil itu pasti Tuhan berikan, karena Tuhan yang punya semuanya apa di dunia ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir Kak, kita kan akan punya presiden yang baru nanti. Yap. Pak Prabowo Subianto sudah terpilih sebagai presiden hasil pemilu 2024. Apa harapan Kakak kepada bangsa ini, termasuk umat Kristiani, dengan presiden yang baru nanti yang akan menggantikan Pak Presiden Jokowi? Baik, untuk seluruh masyarakat Indonesia, bahkan orang-orang Kristen yang ada di Indonesia, sebagai orang percaya, orang yang beriman, orang yang takut akan Tuhan, kita yakin, percaya, dan bersyukur bahwa pemimpin bangsa Indonesia adalah Tuhan memilih dan mengizinkan semua itu terjadi. Oleh karenanya, kita harus mendukung di bidang profesi kita masing-masing, berbuat baik dan benar, ikut berkarya di tengah bangsa Indonesia, sehingga bangsa ini semakin maju, bangsa ini boleh menjadi bangsa yang sejahtera dan bangsa yang takut akan Tuhan. Jadi itu semua dukungan masyarakat. Pemimpin kita, presiden, wakil presiden, bahkan seluruh menteri, anggota MPR, DPR tidak bisa mewujudkan itu kalau tidak bersama-sama dengan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, mari kita bergandengan tangan, saling menghormati, menghargai. Demikian juga harmonis di dalam perbedaan yang ada, karena bangsa kita memang berasal dari ratusan suku dengan iman yang berbeda-beda. Tapi kita percaya bahwa kita satu di Indonesia, Tuhan tempatkan untuk menjadi berkat bagi bangsa Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Ya, para sahabat Narwastu, itulah perbincangan kita yang menginspirasi, mampu memotivasi dengan seorang perempuan inspiratif dan perempuan hebat. Ya, seorang perempuan Batak yang tegas, yang menyampaikan apa adanya. Ini potret seorang perempuan yang menurut saya berangkat dari kampung ke Jakarta tapi sukses dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kak Lasmeida, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bang Jondro, berkunjung ke kantor Narwastu. Yap. Ya, baik para sahabat Narwastu, itulah perbincangan kita dengan seorang perempuan inspiratif. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, dan Tuhan memberkati Indonesia. Amin.